Pernahkah Anda mendengar sebuah pertanyaan yang begitu sederhana, tetapi mampu membuat seluruh kota Baghdad seperti kehilangan suara? Pertanyaan yang begitu kecil, tetapi dampaknya seperti petir yang jatuh ke tengah pasar. Ada yang aneh tentang pertanyaan ini, semakin banyak orang membahasnya, semakin takut mereka menjawabnya. Hari itu matahari memantul pada kubah-kubah emas Baghdad. Pasar dipenuhi aroma rempah, teriakan pedagang dan suara unta yang ngambek karena bebannya terlalu berat. Semuanya terlihat biasa. Sampai kerumunan besar menghambat jalan seperti genangan air di tengah padang pasir. Di sana, seorang ulama dengan sorban setinggi menara, yang kalau dilihat dari belakang mirip tumpukan karung gandum, berdiri di atas peti kayu. Wajahnya serius, kumisnya tebal sampai terlihat seperti 2 ekor tikus sedang tidur. Dengan suara menggelegar, ia berteriak, "Wahai warga Baghdad, siapa berani menjawab pertanyaanku? Jika benar, kuberi emas. Jika salah, bersiaplah malu 7 turunan." Semua orang menelan ludah. Burung merpati pun seolah berhenti mengepakkan sayap. Pertanyaannya cuma satu, agama apa yang paling benar? Seorang pedagang kurma hampir menjawab, tapi istrinya menarik kerah bajunya sambil berbisik, "Kau mau makan kurma atau makan masalah?" 2 pemuda fakir saling dorong. "Kau saja yang jawab." "Tidak, kau saja. Aku belum siap terkenal karena kebodohan." Seolah seluruh Baghdad sepakat, lebih baik kehilangan kesempatan mendapat emas daripada kehilangan martabat. Namun yang tak disadari orang-orang adalah, di antara kerumunan itu berjalan satu sosok yang tidak pernah memikirkan martabatnya. Sosok yang kadang dianggap orang gila, kadang dianggap orang suci, dan sering dianggap keduanya sekaligus. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah yang ia injak bukan tanah pasar, melainkan karpet tebal istana. Tangannya memegang roti tipis yang ia gigit sambil mengangguk-angguk menikmati rasa, seakan seluruh keributan itu hanya pertunjukan gratis untuk sarapannya. Ketika orang-orang sadar siapa yang datang, kerumunan otomatis memberi jalan. Beberapa berbisik panik, "Aduh, kalau Abu Nawas yang jawab pasti kacau." Yang lain berkata, "Atau bisa jadi justru dia yang selamat." Abu Nawas berhenti tepat di depan ulama bersorban tinggi itu. Ia mengangkat alis dan berkata dengan nada santai, "Maaf, aku sedang makan. Pertanyaannya bisa ditunda sampai aku menelan ini?" Kerumunan cekikikan. Ulama itu mendelik, "Tidak, jawab sekarang," katanya dengan nada yang membuat pedagang ayam di belakangnya ikut berkokok karena kaget. Abu Nawas mengunyah pelan, menatap ulama itu dari ujung sorbannya hingga ujung sandal yang terbalik kanan kiri. Lalu ia berkata, "Aku hanya ingin memastikan, kalau aku menjawab benar, aku dapat emas. Tapi kalau jawabannya tidak sesuai seleramu, aku disebut bodoh. Begitu?" Ulama itu terdiam sepersekian detik, cukup lama untuk membuat orang-orang sadar. Ada paradoks besar di balik pertanyaan ini. Jawabannya dicari, tapi sekaligus dilarang. Abu Nawas tersenyum kecil, senyum yang biasanya menjadi tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Suasana pasar berubah tegang. Karena Abu Nawas sudah mengangkat wajahnya, dan itu selalu berarti masalah akan segera dimulai. Yang belum diketahui siapapun adalah, Abu Nawas bukan hanya hendak menjawab. Ia hendak membongkar sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar perdebatan. Pertanyaannya kini bukan lagi, agama apa yang paling benar? Tetapi, bagaimana Abu Nawas akan menjawab, tanpa membuat seluruh Baghdad saling bermusuhan? Kerumunan menegang ketika Abu Nawas berdiri berhadapan dengan ulama bersorban tinggi itu. Sambil menyekar remah roti dari janggutnya, ia berkata, "Santai, baiklah Tuan Ulama, aku siap menjawab, tapi izinkan aku satu pertanyaan kecil dulu." Ulama itu mendelik. "Pertanyaan? Untuk apa?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Aku hanya ingin tahu, apakah hadiah emas itu benar-benar emas atau sekadar loyang yang dipoles mengkilap? Aku tidak ingin ditipu secara spiritual dan finansial sekaligus." Kerumunan meledak tertawa. Bahkan seorang nenek yang giginya tinggal 2 ikut terbahak sampai sorbannya hampir terbang. Ulama itu hampir tersedak amarah. "Ini emas asli, dan jangan alihkan perhatian. Jawabanku ingin ku dengar sekarang." Abu Nawas mengangguk, lalu menepuk-nepuk dadanya seolah mempersiapkan pidato besar. Tetapi belum sempat ia berbicara, seseorang menerobos kerumunan.
Seorang pemuda kurus dengan mata menyala, seperti orang yang baru menemukan teka-teki yang ingin ia pecahkan. Dialah Hasan, murid muda yang sering mengantre di majelis ulama ini. Ia terkenal rajin, ambisius, dan sedikit terlalu percaya diri. Hasan berdiri di samping gurunya dan berkata lantang, "Guru, izinkan aku yang menguji Abu Nawas. Biar semua tahu, jawaban yang tidak sesuai syariat jelas salah." Kerumunan bergemuruh. Abu Nawas menatap pemuda itu dari ujung sepatu sampai ujung rambut, lalu menunduk kecil dan berkata dengan nada ramah, "Oh, muridnya ikut bicara. Baiklah, hanya saja ada satu masalah kecil." Hasan mengangkat dagu. "Masalah apa?" Abu Nawas mendekat, menatap pemuda itu lekat-lekat, lalu berkata, "Jika engkau ikut menilai jawaban, berarti sekarang ada dua orang dengan dua pendapat. Jika dua, sebentar lagi bisa jadi tiga. Jika tiga, maka pasar ini akan penuh dengan orang yang merasa paling benar." Kerumunan langsung tertawa lagi. Hasan memerah. Ulama itu memerintah, "Hasan, mundur. Biarkan guru yang bicara." Namun sang pemuda keras kepala. "Tidak guru, aku ingin dia menjawab sekarang. Jika ia benar, buktikan. Jika ia salah, kita permalukan dia." Abu Nawas menepuk tangan pelan. "Wah, semangatmu hebat sekali anak muda, tapi kau lupa satu hal." Hasan mendengus. "Apalagi?" Abu Nawas mengangkat jarinya. Orang yang paling bersemangat mencari jawaban, biasanya paling takut jika jawabannya tidak sesuai harapannya. Kerumunan terdiam. Beberapa orang menahan tawa. Hasan tampak bingung, seperti kambing yang tiba-tiba diajak main catur. Ulama itu memotong cepat, tak ingin semakin dipermalukan. "Abu Nawas, hentikan permainan kata-katamu. Jawab saja, agama apa yang paling benar?" Abu Nawas menatap keduanya, guru dan murid, lalu memandang seluruh pasar. Tatapannya tiba-tiba serius, jauh berbeda dari biasanya. "Baik, jika kalian semua ingin jawaban, aku akan jawab." Kerumunan menahan napas. Namun sebelum ia melanjutkan, Abu Pasar tertiup angin dan menempel di sorban tinggi ulama itu, membuatnya tampak semakin menjulang aneh. Orang-orang berusaha menahan tawa. Abu Nawas hanya mengangkat alis, menatap sorban itu, lalu berbisik lirih namun cukup keras didengar. "Lihat, bahkan sorbanmu pun ingin mendengar jawabanku." Kerumunan pecah lagi oleh tawa. Ulama itu menggeram. "Cukup, jawab." Abu Nawas menghela napas panjang. "Baik, tapi ingat, setelah ini jangan ada yang menuduhku membuat masalah." Ia memandang langit Baghdad sejenak, lalu berkata perlahan, "Jawabanku akan membuat kalian berpikir, bukan marah. Tapi aku hanya mengatakannya sekali." Kerumunan bergeser maju, mendekat, jantung berdebar. Hasan bersiap membantah. Ulama itu menggenggam tongkatnya erat-erat. Abu Nawas menunduk sedikit, bibirnya mulai terbuka. Dan tepat sebelum kata-kata itu keluar, ia berhenti. Ia menatap langsung ke wajah ulama dan muridnya dan berkata, "Tapi sebelum aku memberikan jawaban yang sesungguhnya, ada satu hal yang harus kalian akui terlebih dahulu." Kerumunan langsung gaduh. Apa yang harus diakui? Mengapa sebelum menjawab ia meminta pengakuan? Semuanya mulai berbisik, wajah tegang, mata tak berkedip. Karena jelas, Abu Nawas tidak akan memberi jawaban sampai sesuatu yang penting diungkap. Kerumunan menahan napas ketika Abu Nawas berkata bahwa ada sesuatu yang harus diakui terlebih dahulu sebelum ia menjawab. Ulama bersorban tinggi itu mengerutkan kening. "Aku? Mengakui? Apa yang harus kuakui?" Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum yang biasanya menjadi pertanda bahwa seseorang akan segera masuk ke dalam jebakan logika tanpa sadar. Ia lalu berbalik menghadap seluruh pasar. "Wahai warga Baghdad, kalian semua ingin tahu jawaban yang paling benar, bukan?" Kerumunan mengangguk serentak. "Dan kalian ingin jawabannya jujur, bukan jawabannya yang dibuat karena takut atau ingin menyenangkan seseorang, benar?" Kerumunan semakin keras mengangguk. Abu Nawas kembali menatap ulama itu dan berkata lembut, "Kalau begitu, aku butuh pengakuan dari Tuan Ulama bahwa ia siap menerima jawaban apapun." Hasan menyambar cepat, "Tentu guruku siap." Abu Nawas menatap pemuda itu lama, lalu berkata dengan nada halus, "Anak muda, kalau gurumu sudah siap, mengapa kau lebih tegang daripada dia?" Kerumunan langsung tertawa keras.
Hasan memerah seperti kurma yang matang terlalu cepat. Ulama itu mencoba menjaga wibawa. Aku siap. Katakan saja pengakuan apa yang kau maksud. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata, aku hanya ingin memastikan bahwa kau tidak akan mengubah-ubah jawaban yang benar menjadi salah hanya karena jawabannya tidak sesuai keinginanmu. Ulama itu terdiam. Kerumunan ikut sunyi. Semua merasa ada sesuatu yang sedang dipasang oleh Abu Nawas. Hasan memotong lagi. Itu tidak perlu. Guru kami tidak takut pada jawaban apapun. Namun sebelum ia bisa menambahkan kalimat sok bijak lainnya, Abu Nawas menatapnya dan berkata, jika guru kalian tidak takut, mengapa kau terus bicara untuknya? Tawa meledak seperti ledakan tungku tempa. Bahkan seorang pedagang kain hampir jatuh dari bangkunya karena menahan tawa. Ulama itu mulai kehilangan kesabaran. Abu Nawas, hentikan ini, berikan saja pertanyaannya. Abu Nawas menatap lurus, wajahnya kini serius, tanpa senyum. Pengakuannya sederhana. Ia menunjuk tongkat ulama itu. Aku mau kau mengakui bahwa kau bisa saja salah. Kerumunan langsung riuh. Semua terkejut. Seseorang di belakang berbisik, itu permintaan yang cukup berani. Ulama itu memucat. Aku salah. Bagaimana mungkin? Aku ahli fikih, penghafal kitab. Semua orang di sini meminta fatwaku. Abu Nawas menghela napas panjang. Justru itu masalahnya. Orang yang paling banyak diminta pendapatnya biasanya paling takut mengakui kesalahan. Hasan maju selangkah. Ini penghinaan. Abu Nawas mengangkat tangan menenangkan. Aku tidak menghina. Aku hanya memastikan jawaban yang benar tidak dipaksa menjadi salah. Kerumunan mulai mengangguk. Orang-orang sadar kalau penanyanya tidak mau menerima kemungkinan salah, maka jawaban apapun akan berbahaya. Ulama itu gelisah. Ia memegang sorbannya yang tinggi seperti menara itu, seolah mencari keseimbangan dari ambruknya wibawa. Baik, katanya ketus. Katakan saja pertanyaanmu. Abu Nawas mendekat perlahan, jaraknya hanya sejengkal dari wajah ulama itu. Dengan suara pelan namun jelas ia bertanya, apakah kau bertanya untuk menemukan kebenaran? Atau untuk membuktikan bahwa dirimulah yang paling benar? Kerumunan langsung hening. Begitu hening hingga suara jarum jatuh pun mungkin terdengar. Ulama itu terpaku. Hasan kehabisan kata. Seluruh pasar menunggu. Abu Nawas menatap keduanya dan berkata, jika yang kau cari adalah kebenaran, maka jawabanku akan mudah diterima. Tapi jika yang kau cari adalah kemenangan, maka jawaban apapun pasti akan salah di matamu. Ketegangan mencapai puncaknya. Hasan akhirnya bersuara, meski suaranya bergetar. Guru, jawab. Guru. Tetapi ulama itu tidak menjawab. Ia hanya memegang tongkatnya lebih erat. Wajahnya kaku, matanya tidak berkedip. Abu Nawas selalu berbalik pada kerumunan. Sampai gurumu menjawab pertanyaanku. Aku tidak bisa memberikan jawabanku. Kerumunan mulai resah. Seorang lelaki berteriak. Kalau begitu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Abu Nawas tersenyum tipis. Yang akan terjadi adalah sesuatu yang akan membuka mata semua orang di pasar ini. Dan pada momen itu, di tengah ketegangan paling pekat, ada suara langkah kaki mendekat dari sisi pasar. Langkah yang berat, langkah yang berwibawa, langkah yang membuat beberapa orang langsung menunduk. Karena sosok yang datang adalah seseorang yang tidak disangka-sangka. Kerumunan yang sejak tadi menegang tiba-tiba terbelah. Langkah kaki berat itu berhenti di pinggir lingkaran, membuat debu pasar pelan-pelan turun seperti tirai yang membuka adegan baru. Orang-orang langsung menunduk. Beberapa bahkan tersentak seperti baru tersadar dari mimpi buruk. Karena sosok yang muncul adalah Khalifah Harun al-Rasyid sendiri. Tapi hari itu ia datang tanpa pengawal istana, tanpa tanda-tanda kebesaran. Hanya jubah coklat sederhana. Namun wibawanya tetap tak bisa disembunyikan. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia jelas sudah menyadari kehadiran Khalifah sejak langkah pertama. Khalifah menatap ulama bersorban tinggi itu, lalu menatap Abu Nawas. Aku mendengar keributan dari jauh, katanya tenang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ulama itu tergagap. Khalifah, aku hanya menguji masyarakat dengan pertanyaan penting. Khalifah mengangkat alis.
Pertanyaan apa? Agama apa yang paling benar, Amirul Mukminin? Pasar kembali sunyi. Bahkan pedagang ikan yang biasanya tidak bisa diam ikut menutup mulut. Khalifah memandang ulama itu sambil memiringkan kepala. Dan bagaimana kau menilai jawabannya? Dengan hadiah emas? Ulama itu menelan ludah. Emas hanya pemanis agar mereka mau menjawab, Khalifah, tidak ada yang salah. Khalifah menoleh ke Abu Nawas. Lalu mengapa kau menundanya? Abu Nawas mengangkat tangan sopan. Aku hanya ingin memastikan, wahai Amirul Mukminin, bahwa orang yang bertanya tidak buta oleh pendapatnya sendiri. Kerumunan langsung mengangguk, seperti siswa yang baru menemukan kebenaran dalam pelajaran yang selama ini membingungkan. Khalifah memandang ulama itu. Benarkah kau tidak bisa menerima kemungkinan bahwa pertanyaanmu bisa menyesatkan, bukan mencerdaskan? Ulama itu tampak seperti tikus yang masuk perangkap. Bukan begitu Khalifah. Aku hanya ingin tahu pendapat Abu Nawas. Hasan, sang murid muda, mencoba membantu dengan buru-buru berkata, benar Khalifah, kami hanya ingin melihat apakah jawabannya bijak. Khalifah menoleh, memandang Hasan dari ujung rambut sampai ujung sandal. Dan kau yakin kau siap menerima jawabannya? Hasan membuka mulut, tapi tidak satu kata pun keluar. Ia tersadar bahwa ia hanyalah murid yang terlalu bersemangat, terlalu keras, terlalu yakin. Abu Nawas mengambil langkah maju. Dengan nada lembut ia berkata kepada ulama dan murid itu, kebenaran itu seperti mata air di padang pasir. Jika engkau memaksanya mengalir ke arah tertentu, airnya malah hilang dan tak bisa ditemukan. Khalifah mengangguk perlahan. Bagus sekali Abu Nawas. Namun ulama itu masih berusaha menyelamatkan diri. Tapi, aku hanya ingin jawaban yang jelas. Abu Nawas menatapnya, kali ini lebih dalam daripada sebelumnya. Baik, jika kau ingin jawaban jelas, aku bisa memberikannya. Kerumunan langsung maju satu langkah serentak. Tapi sebelum itu, lanjut Abu Nawas sambil mengangkat telunjuk. Aku ingin bertanya kepada Khalifah, apakah orang yang bertanya dengan niat sombong pantas mendapat jawaban? Khalifah menjawab tanpa ragu, tidak. Ulama itu pucat. Hasan menunduk. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. Dan apakah seseorang pantas mendapat jawaban jika ia bertanya untuk mencari kemenangan, bukan kebenaran? Khalifah kembali menjawab, juga tidak. Kerumunan berdesis. Angin pasar seperti berhenti berhembus. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, jawaban pertanyaannya sebenarnya sudah jelas, bahkan sebelum aku mengucapkannya. Ulama itu buru-buru berkata, tunggu, Abu Nawas. Jika begitu, apakah kau tidak akan menjawab? Abu Nawas menatapnya dan berkata dengan suara pelan namun menghantam, aku akan menjawab, tapi bukan kepadamu. Kerumunan bergemuruh. Ulama itu tersentak seperti disambar petir. Khalifah mendekat, memperhatikan Abu Nawas dengan tatapan penuh penasaran. Lalu kepada siapa kau akan menjawab? Abu Nawas mengangkat tangannya dan menunjuk seluruh kerumunan. Aku akan menjawab kepada mereka. Orang-orang yang bertanya karena ingin mengerti, bukan karena ingin menang. Sorak-sorai meledak. Beberapa orang meneteskan air mata tanpa sadar. Hasan dan ulama itu kehilangan kata-kata. Khalifah tersenyum puas. Kalau begitu katakanlah jawabanmu, Abu Nawas. Abu Nawas menarik napas panjang. Kerumunan mendekat. Seluruh pasar kini menunggu satu kalimat, kalimat yang akan menjadi inti cerita ini. Abu Nawas membuka mulutnya, dan tepat sebelum ia mengucapkan jawabannya, ia menatap ulama dan murid itu untuk terakhir kalinya. Jawaban pertanyaan itu bukan sesuatu yang bisa dibantah oleh siapapun. Dan begitulah, di tengah aula istana yang kini terasa seperti ruangan kosong tanpa suara, Abu Nawas berdiri dengan tenang, sementara para ulama, bangsawan hingga sang raja sendiri menahan napas. Pertanyaan yang sejak awal memancing emosi, agama apa yang paling benar, kini kembali menggantung di udara, tetapi atmosfernya telah berubah. Raja menatap Abu Nawas. Sekarang katakanlah, wahai Abu Nawas, dengan semua kecerdikanmu, dengan semua kejernihan jawabanmu, apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan? Abu Nawas mengangkat tangannya perlahan, seakan meminta waktu untuk memilih kata paling tepat. Tuanku, katanya lembut, pernahkah Anda memperhatikan bahwa setiap orang yang merasa paling benar,
justru menjadi yang paling sulit mendengar. Semua menatapnya, diam. Sejak tadi, lanjutnya, kalian menanyakan agama siapa yang paling benar. Tapi tidak seorang pun menanyakan, apakah dirinya sudah menjadi orang yang benar. Beberapa orang menunduk, yang lain saling pandang. Agama, kata Abu Nawas, bukan pedang untuk saling menikam, bukan pula singgasana untuk saling meninggi. Yang benar bukanlah apa yang paling lantang dibela, tetapi apa yang paling diam-diam diperbaiki dalam diri. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Jika kalian bertanya agama mana yang paling benar, maka jawabannya sederhana. Semua mendekat sedikit, menunggu jawaban pamungkas yang mereka kejar sejak awal. Abu Nawas tersenyum kecil, senyum yang selalu muncul sebelum ia melepaskan kebenaran yang mengguncang. Agama yang paling benar adalah agama yang membuat pemeluknya berhenti merasa paling benar. Aula langsung hening, tak ada bantahan, tak ada tawa, hanya kesadaran yang terasa menampar pelan seluruh ruangan. Raja akhirnya menghela napas panjang. Abu Nawas, kau bukan hanya menjawab, kau menyadarkan. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba hanya menunjukkan cermin, tuanku. Apa yang kalian lihat di dalamnya, itu urusan masing-masing. Dan ketika ia melangkah keluar dari aula, semua orang yang sebelumnya bersitegang kini hanya bisa terdiam, merenung dan mungkin, untuk pertama kalinya, mengakui bahwa kadang jawaban paling benar datang dengan cara paling sederhana. Dan seperti biasa, Abu Nawas tak pernah menjawab langsung, namun justru itulah jawaban yang paling sulit dilawan.